Halo adik-adik, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya Kak Herni. Saya ajak semuanya adik-adik untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baiklah adik-adik, mari kita angkat satu pujian ya, yaitu tentang persaudaraan. Lagunya adalah Persaudaraan yang Rukun. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Silahkan duduk kembali. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Ada waktu bagi kami untuk bisa memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami semua, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kakak akan cerita tentang kakak beradik yang ada di dalam Alkitab. Ayo, siapa di antara adik-adik punya saudara, baik itu adik, abang, kakak? Ayo, siapa? Tunjuk tangannya siapa? Ayo. Wah, semuanya kita punya adik, punya kakak, punya abang. Ya, adik-adik. Nah, di dalam Alkitab juga ada. Nah, adik-adik, ternyata setelah Hawa dan juga Adam diusir oleh Tuhan di Taman Eden, mereka memiliki 2 orang anak. Ya, siapa yang tahu? Nah, nama anaknya adalah Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel adik-adik. Ini si Kainnya, dan ini adiknya Habel. Kain itu adik-adik, dia seorang petani. Sedangkan Habel pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba. Nah, suatu hari adik-adik, ternyata si Kain dan Habel mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Dua-duanya mereka mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kain memberikan hasil pertama dari panennya, dan si Habel juga memberikan hasil pertama yang terbaik dari hasil ternaknya. Nah adik-adik, ternyata persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Oleh karena Habel memberikan hasil yang terbaik, yaitu lemak-lemak dari hasil ternaknya. Nah, ternyata adik-adik, si Kain
hatinya panas. Dia sangat marah adik-adik karena persembahan yang dia berikan tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga dia mengajaklah adiknya si Habel untuk pergi jauh adik-adik ke sebuah kebun adik-adik. Kemudian tiba-tiba si Kainnya marah adik-adik. Dia menyimpan dendam dalam hatinya karena dia tidak diindahkan persembahannya oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia memukul adiknya adik-adik sampai berdarah. Sehingga pada akhirnya si Habel meninggal atau mati adik-adik. Nah adik-adik, ternyata si Kain ini dilihat oleh Tuhan sikapnya itu. Ya adik-adik, dilihat oleh Tuhan dan Tuhan bertanya, apa yang sudah kamu perbuat kepada adikmu? Tetapi dia berbohong kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah tahu apa yang sedang dan yang sudah dia lakukan kepada adiknya. Nah adik-adik, ternyata dari firman Tuhan ini adik-adik, hal yang bisa kita ambil adalah seharusnya kakak beradik itu tidak boleh berantem, harus saling mengasihi. Ya adik-adik, harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak boleh main pukul-pukulan ya. Tidak boleh seorang kakak atau adik pukul abangnya atau si abang pukul adiknya. Begitu juga dengan kakak sama adiknya perempuan, tidak boleh. Yang penting kakak beradik itu harus saling menjaga, harus saling bermain dengan baik, tidak boleh berantem. Karena apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, tangan kita harus kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Juga kaki kita tidak digunakan untuk menendang atau melakukan hal-hal yang buruk. Begitu juga untuk mulut kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, yang perlu kita pelajari lagi adalah kita tidak perlu meniru sikapnya si Kain. Kemudian hal yang selanjutnya yang harus adik-adik lakukan adalah bahwa apapun itu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, haruslah kita berikan yang terbaik. Misalnya mau memberikan persembahan, jangan uangnya yang sudah rusak-rusak dan tidak layak sampai angkanya tidak jelas. Ya adik-adik, harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, secara khusus untuk persembahan. Nah, itu saja cerita kakak hari ini adik-adik. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah dari Mazmur pasal 133. Mazmur 133 ayat 1. Kakak akan baca ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, jadi tidak boleh berantem, harus tetap rukun. Baiklah adik-adik, itu saja. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk cerita yang sangat singkat hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali untuk senantiasa rukun di hadapan Tuhan. Berkatilah kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menolong kami dan juga adik-adik yang mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Bapak yang baik, hamba berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka semua, memberikan masa depan yang terbaik. Bahkan Tuhan juga tolong mereka, jauhkan dari sakit penyakit sekecil apapun. Bahkan Tuhan juga yang memberikan masa depan yang terbaik. Berkatilah setiap orang tua yang selalu mendampingi setiap hari. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan yang selalu menyertai setiap orang tua. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, baik adik-adik. Saat ini mari kita memuji Tuhan lagi. Mari kita katakan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati
Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.